Sebelum langit diciptakan, kau pernah menjawab benar. Pada saat Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Tapi mengapa sekarang kau mencari seperti orang asing? Aku bertanya kepada kesadaran yang diam-diam bersemayam di sudut hatiku. Kemanakah aku harus melangkah saat semua jalan tampak kabur? Kesadaran itu berbisik, kau akan melihatnya. Tapi aku peringatkan, setelah kau melihatnya, kau tidak bisa menceritakannya kepada siapapun. Bukan karena ini rahasia gelap, tapi karena orang-orang di sekitarmu belum siap. Mereka akan menganggapmu gila, bahkan sesat, ataupun terlalu mistis. Tapi kau tahu, orang-orang besar dalam sejarah Islam, mereka juga dianggap gila pada zamannya. Salam sang sejati. Kau bukanlah pengembara yang tersesat di bumi ini. Kau adalah sebutir tetesan air yang rindu pulang ke samudra. Para utusan ilahi telah datang silih berganti. Mereka seperti ombak yang mengantar pesan dari kedalaman rasa. Tapi ombak terakhir yang bernama Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ombak yang membawamu tepat ke tepian muara. Ia tidak datang untuk menghakimi siapapun, melainkan untuk membangunkanmu dari tidur panjangmu. Tidur di mana kau mengira dirimu hanya sebatas tubuh, nafsu, atau debu yang sedang bergerak. Lalu ketika aku bertanya lagi, bagaimana aku tahu jalanku telah benar di antara ribuan cabang? Kesadaran itu berbisik, lihatlah ke dalam, mata jiwamu bukan mata kepalamu. Ia dapat melihat jejak cahaya. Para sahabat yang mengelilingi Baginda Rasul adalah seperti bintang-bintang di langit malam. Tak satu pun dari mereka bernama sama, tapi semuanya menunjuk ke arah yang sama. Ikuti manapun yang terang bagimu, karena terang itu dari sumber yang sama. Kau tidak perlu meniru, kau hanya perlu menyelaraskannya. Aku diam. Kata-kata itu terasa asing, tapi kedengarannya sangat akrab. Lalu siapa yang bisa menuntunku? Aku butuh seorang guru. Kesadaran itu tersenyum. Guru sejati bukanlah yang mengajarkanmu tentang banyak hal. Guru sejati adalah yang membukakan jendela di dalam dadamu, sehingga kau bisa melihat sendiri. Ia adalah cermin yang jernih, karena ia telah lama bersih dari karat-karat dunia. Carilah dia, bukan untuk menggantungkan dirimu, tetapi untuk belajar bagaimana berdiri sendiri di hadirat yang maha melihat. Ketika kau telah menemukannya, kau akan mengerti bahwa seluruh perjalanan ini hanyalah satu langkah saja, bertobat. Tapi bukan tobat yang meratapi masa lalumu, melainkan tobat yang berbalik arah, seperti sungai yang menemukan kemiringan menuju lautan. Maka bergegaslah menuju ampunannya, menuju ruang seluas langit dan bumi. Ruang itu tidak berada di luar, melainkan ia telah ada di dalam kolbumu yang lapang, yang memaafkan, yang menahan amarah, yang memberi walau sedang sempit. Aku mulai merasakan dadaku berdenyut. Apakah ini nyata, ataukah hanya sebatas mimpi? Kenyataan dan gaib adalah dua tepian sungai yang sama. Agama adalah tepian yang tampak,
hikmah adalah arus yang tak terlihat. Keduanya bertemu, tapi tidak pernah bercampur. Hingga kau menyelam di kedalaman, kau akan sadar bahwa tepi dan arus adalah satu. Itulah yang disebut dengan hakikat. Saat bungamu mekar menjadi buih dan kau tahu bahwa pohon itu tumbuh dari biji yang ditanam di hatimu sendiri. Dua lautan bertemu, tapi batas tetap ada, agar kau tidak mengaku telah sampai sebelum benar-benar merasakannya. Aku menggigil. Kalau begitu, untuk apa aku diciptakan? Kau diciptakan untuk mengenal, bukan sekedar mengenal namanya, bukan mengenal bentuknya, tapi mengenal kehadiran yang menjadikan segala nama dan bentuk itu ada. Bagaimana mungkin kau mencintai sesuatu yang tidak kau kenali? Bagaimana mungkin kau bersujud pada yang tidak kau rasa di setiap detak nadimu? Padahal dalam hadis qudsi telah jelas dikatakan, aku adalah harta yang tersembunyi. Begitulah sabda yang sampai kepadamu. Dan aku ingin dikenal, maka aku menciptakan makhluk, agar denganku kamu mengenalku. Bersihkanlah, bukan supaya kau melihatku, melainkan agar kau menyadari bahwa aku selalu terpancar dari kedalaman rasa hakikatmu. Aku terdiam lama. Ilmu macam apa yang harus aku pelajari? Kesadaran menjawab perlahan seperti angin malam. Ada ilmu yang diucapkan dengan bibir, itu adalah bukti, tapi bukan tujuan. Dan ada ilmu yang bersemayam di hati, itu adalah kuncinya. Ilmu yang pertama, ia akan mengantarkanmu ke pintunya. Dan ilmu yang kedua, ia yang akan membuka pintunya. Kau butuh keduanya, sebagaimana burung yang membutuhkan kedua sayap. Sayap kanan adalah aturan lahir, sayap kiri adalah rahasia batin. Jika kau hanya mengepakkan satu sayap saja, kau akan berputar di tempat yang sama. Jika keduanya seirama, maka kau akan melayang menuju langit kesadaranmu. Sedangkan Roh Kudus yang ditiupkan kepadamu bukanlah dongeng. Ia adalah dayung yang membawamu menyeberangi samudra akhirat. Saat matamu masih terbuka di dunia, kenalilah Dia, bukan melalui perdebatan, melainkan melalui pengosongan diri, yaitu kosongkan diri dari amarah, dari iri, dari keakuan. Lalu lihatlah yang terlihat dan yang tersembunyi bersatu dalam keheningan. Akhirnya aku bertanya tentang hal terakhir yang masih mengganjal. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Bacalah kalimat yang tak pernah usang, La ilaha illallah. Ucapkan dulu dengan lidahmu, biarkan getarannya turun ke tenggorokan, lalu turun lagi ke dada. Ulangi hingga hatimu berdenyut mengikutinya. Ulangi lagi hingga kau tak perlu mengucapkannya, karena kalimat itu telah menjadi denyutmu sendiri. Saat itu tiba, kau tidak lagi membaca, kau yang dibaca. Kau tidak lagi mencari, kau ditemukan. Lalu kesadaran itu diam, dan aku tahu ia tidak pernah pergi. Ia hanya sedang menunggu aku membersihkan cermin di dalam diriku. Jika hal ini masih terasa berat untukmu, bantulah dengan kalimat sholawat. Isi sholawatnya ini untuk qalbu. Allahumma sholli ala qalbi Sayyidina Muhammad fil qulub
Ulangi agar kolbumu terasa lebih tenang. Mudah-mudahan amaliyah ini bermanfaat dunia dan akhirat. Jika kau ingin mengamalkannya, share video ini kepada saudaramu yang lain. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam